Assalamualaikum teman-teman, kembali di channel Inspirasi Kopi. Saya Yosef Supriyatna masih tetap akan membahas masalah asam lambung. Kebetulan hari ini saya ditemani kembali oleh Kang Abdurrahman karena memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai penyakit asam lambung ini. Dan yang akan saya tanyakan Kang Abdul, masalah orang yang terkena asam lambung GERD psikosomatis itu harus banyak hiburan atau refreshing gitu Kang Abdul ya, yang sifatnya itu jalan-jalan ya kayak gitu. Maksudnya itu gimana ya penjelasannya? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis, kenapa butuh jalan-jalan, butuh olahraga yang menyenangkan, memang sangat berkaitan sekali gitu teman-teman ya. Kalau misalkan melihat kata-kata atau pergerakannya, jalan-jalan atau refreshing, sepele sih sebetulnya teman-teman ya, kalau misalnya kita mengingat dengan kata-kata seperti itu atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui bahwa yang namanya gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis itu dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Gangguan medisnya itu cuman 1%. 99%-nya itu berkaitan dengan psikis, dengan mental gitu teman-teman. Coba Anda rasakan sendirilah. Teman-teman itu sekarang itu pikirannya itu masih selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang penderitaan, berpikir tentang sensasi. Akhirnya kita itu menjadi kurang gairah, tidak ada mood, tidak ada semangat, selalu saja berpikir ke sana tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri gitu teman-teman ya. Nah, makanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis itu butuh jalan-jalan yang menyenangkan, butuh olahraga yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, hubungannya, keterkaitannya. Karena untuk melatih psikis atau misalkan mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif seperti pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi, itu hanya bisa dialihkan dengan jalan-jalan. Kalau macam jalan-jalan kayak macam tempat seperti ini kan, pengalihan itu bisa terjadi gitu. Jadi untuk pemikiran tentang penyakit itu nggak ada, teralihkan dengan pandangan-pandangan, kemudian dengan keindahan-keindahan. Nah jadi itu kita gitu. tidak fokus sama penyakit yang tidak kita fokus alami sama sekali gitu. Jadi minimal sedikit-sedikit lah. Tetapi untuk hilangnya itu ingatan-ingatan tentang penyakit itu nggak sekaligus Kang Yosef. Karena ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis di awal-awal, walau jalan-jalan seperti ini itu tetap selalu teringat tentang penyakit, selalu teringat dengan sensasi. Akhirnya kita itu ya nggak nyaman jalan-jalan itu. Tetapi kalau misalkan dibiasakan terus setiap hari gitu, jalan-jalan, melihat pemandangan, nanti tanpa disadari itu pemikiran-pemikiran tentang penyakit, pemikiran-pemikiran tentang sensasi itu sedikit-sedikit terkikis, teralihkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kayak macam merasakan kebahagiaan karena sudah melihat pemandangan-pemandangan seperti ini. Nah itu, dan ketika kita melihat ke sana kemudian ada rasa bahagia sedikit, nah itu menjadi refleksi buat pikiran kita gitu, buat ini pengobatan. Kang Abdul ya, proses ini juga nggak begitu kita jalan-jalan ada hasilnya yang signifikan ya. Enggak sama sekali. Sepengalaman saya dulu Kang Yosef ketika terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis dengan sering jalan-jalan itu enggak serta merta 1 minggu kita jalan-jalan langsung membaik, tidak. Karena di sini butuh pembiasaan, yang namanya psikis, yang namanya mental itu butuh pembiasaan, butuh pelatihan. Nah makanya harus sering dilatih setiap hari, butuh dibiasakan setiap hari. Dan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis, saya jalan-jalan seperti ini itu mulai ada perbaikannya, yaitu dalam tiap mingguannya itu enggak nyampe 100%, enggak, paling sekitar 2%, 3% ada perasaan nyaman gitu, ada perasaan enak, ada perasaan bahagia gitu. Nah ketika terus saya lakukan terus 1 bulan, 2 bulan, dan akhirnya tanpa disadari kita itu jalan-jalan ke tempat seperti ini itu nyaman setiap harinya, nggak ada rasa sensasi, nggak nyaman, nggak teringat dengan penyakit, nggak teringat dengan sensasi. Akhirnya kita itu mulai sudah bisa menikmati suasana yang ada di saat jalan-jalan itu. Dan yang harus teman-teman perhatikan juga, segala sesuatu itu membutuhkan proses teman-teman. Tidak akan terjadi begitu saja atau langsung apa yang kita mau itu tercapai, sembuh total dan segala macam, itu semuanya butuh proses. Jadi
harus ada kesabaran, harus ada ikhtiar yang betul-betul. Nggak ada yang instan lah buat perbaikan gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu, nggak ada yang instan Kang Yosep. Jadi ketika mendengarkan kata-kata oh asam lambung dan anxieties psikosomatis itu obatnya hanya 3P gitu, pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, harus banyak jalan-jalan. Jadi perbaikannya itu nggak langsung ketika kita melaksanakan itu besoknya kita sembuh, tidak seperti itu. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu proses pemulihannya itu berbeda dengan gangguan yang lainnya gitu. Nah kayak macam gangguan kayak misalkan tergores, kita kulit kena duri atau gimana juga gitu, itu kan perbaikannya paling lama itu seminggu. Nah itu cuman di luka luar gitu. Nah tetapi kalau luka perasaan, nah itu butuh prosesnya itu agak lama karena berbeda dengan gangguan yang lain. Yang namanya gangguan perasaan itu butuh pelatihan. Makanya kalau seandainya mendengarkan kata-kata pelatihan, pembiasaan, nah berarti itu butuh tempo dan jaraknya, tempo kesembuhannya itu tergantung daripada siapa yang paling rajin melakukannya gitu. Siapa yang rajin paling melakukannya, sering melakukan jalan-jalan. Kalau dianya penuh semangat, nggak peduli dengan sensasi, toh gangguan ini nggak menyebabkan kematian, jalan-jalan saja, yang penting sudah makan, sudah minum, jalan-jalan, besoknya jalan-jalan lagi. Kalau orang yang penuh semangat seperti itu insya Allah tidak akan lama sembuhnya gitu. Jadi akan semakin cepat membaiknya. Berbeda dengan orang-orang yang masih selalu merasa rasakan, karena memang wajar ya, sifat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu selalu berdiam diri di rumah karena masih ada ketakutan, akhirnya selalu merasa rasakan sensasi yang datang. Nah justru orang yang tersebut, orang yang selalu melakukan hal tersebut itu akan lebih lama membaiknya gitu. Itu yang saya rasakan dulu gitu. Nah itu Kang Yosep. Dan ini Kang Abdul, kan kalau yang punya asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kan kalau stres misalkan ya, itu bisa jadi penyebab pemicu kan ya. Iya. Pemicu apa? Pemicu naik asam lambungnya. Asam lambungnya kan naik gitu. lagi. Kita bisa kambuh gara-gara itu. Jadi kita juga harus bisa menelusuri apa yang membuat kita stres ya dari kegiatan sehari-hari kita atau aktivitas kita itu. Jadi untuk yang membuat stres kita itu sebaiknya dihindari Kang Yosep, karena memang ketika kita stres itu bisa mempengaruhi asam lambungnya itu nggak normal lagi. Dan untuk kata-kata stres di sini tolong diingat-ingat bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Stres di sini yang saya ceritakan bukan stres gila, bukan teman-teman. Kita itu hanya banyak pikiran, banyak pikiran yang membuat kita tertekan, yang akhirnya asam lambung kita itu nggak normal lagi. Nah, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis biasanya stresnya itu atau lebih banyak pikirannya itu biasanya lebih dominannya itu tentang penyakit yang berbahaya. Takut penyakit berbahaya, takut kematian, jangan-jangan ini umur saya itu udah nggak panjang lagi. Setiap hari itu selalu merasakan sensasi seperti mau mati. Padahal itu cuma sensasi saja, kemudian kitanya selalu berpikir ke arah sana dan tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri. Dan ketika stres di situ seputaran tentang penyakit, akhirnya asam lambungnya nggak normal lagi gitu. Jadi mau sampai kapan membaiknya? Nah makanya ketika kita ingin membenahi medisnya, bantu juga dengan psikisnya gitu Kang Yosep. Jadi gimana caranya supaya kita itu nggak terlalu banyak pikiran gitu, biar asam lambungnya itu tetap normal. Nah itu Kang Yosep. Sedikit nyeleneh nih Kang Abdul ya. Kalau misalkan nih banyak bayaran sama kreditan dikejar-kejar dari kepala, itu bisa jadi pemicu enggak? Ini sebetulnya aib buat saya pribadi teman-teman ya. Kalau seandainya memikirkan hal tersebut, nggak dipikirkan juga, terlalu kepikiran, pasti kepikiran. Pak saya itu memikirkan banyak utang nih, wajar nih ya, kan saya itu sedang sakit, jadi nggak usaha, nggak bekerja, otomatis banyak utang. Nah selalu kepikiran utang terus, dan itu bisa menyebabkan asam lambung kita itu kembali nggak normal. Itu memang benar Kang Yosep. Tetapi gimana caranya supaya kita itu tidak terlalu memikirkan tentang utang. Utang sih wajib dibayar gitu Kang Yosep. Tetapi di sisi lain kalau seandainya memikirkan terus diutang gitu, tanpa disadari kita stres tersendiri. Akhirnya lambungnya itu, pencernaannya itu nggak membaik juga. Nah tip dari saya cukup sederhana sih sebetulnya. Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua itu bakal ada jalan keluarnya. Gitu. Dan jadi Kang Yosep gini, saya meyakininya gini, ketika kita lahir ke alam dunia ini pasti dengan rezekinya. Nah jadi semuanya juga pasti bakalan terlewati gitu. Dan masalah juga pasti disertai solusinya ya. Nah itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serta-merta memberikan kita cobaan tanpa ada solusinya.
Nah itu, nah makanya pahaminya saja ke sana biar kita nggak stres. Jadi jangan terlalu dipikirkan, wah ini utang gimana. Yang penting sehat dulu gitu. Nanti juga ketika sudah sehat, kita juga bisa membenahi utang kita. Nah itu Kang Yosef. Namun teman-teman, di balik kita berusaha melupakan dulu tekanan stres itu, kita juga jangan memancing yang membuat kita stres. Misalkan kita itu terlalu banyak keinginan yang memang kalau kita perjuangkan juga akan sulit ya, misalkan untuk mendapatkannya. Terlalu berjuang ingin mendapatkan sesuatu, itu jadi pikiran. Jadi ya diminimalisir aja keinginan-keinginan yang memang kelihatannya sulit untuk dicapai itu, atau kita jangan mengundang-undang masalah. Tapi Kang Yosef perlu diingat ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, justru keinginan segala sesuatu itu tidak ada sama sekali. Justru yang paling dirindukan itu sembuh, sehat, kayak macam dulu lagi, bisa jalan-jalan lagi gitu. Itu sebetulnya bisa juga ya, penyakit-penyakit yang lain juga, nggak asam lambung ini juga. Semua yang sakit itu pasti yang dirindukan itu sembuh ya teman-teman. Cuma di sini kalau dari penyakit yang satu ini, efeknya itu agak lebih gitu ya. Agak lebih. Jadi hindari masalah-masalah, hindari pemikiran-pemikiran yang besar gitu. Belajar masa bodoh saja sih sebetulnya. Ya, menghindar dari yang membuat kita tertekan, menghindar dari yang membuat kita mendapat masalah yang besar supaya tidak stres, tidak kambuh lagi penyakitnya. Bikin enjoy aja, tenang aja. Yang penting kita banyak berdoa, kita banyak berusaha. Insya Allah suatu saat juga apa yang kita inginkan sembuh total bisa tercapai. Nah itu. Soalnya kan sudah ada contoh, makanya saya mengajak narasumbernya Kang Abdul Rahman itu, ya memang sudah terbukti dia sembuh total, alhamdulillah. Setiap hari, hampir setiap hari bermain sama saya. Kalau dia udah selesai ngajar di sekolah, dia bergabung sama saya main kayak di Lebak nih. Dari mulungan lalap. Mapai nutani ya. Mapai nutani. Tapi kita itu maksudnya kan sambil memberikan inspirasi buat kalian semua, memberikan motivasi. Hanya ini yang sementara bisa kami lakukan ya, untuk membantu kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian cepat sembuhnya. Nah, dan ini Kang Abdul kemarin itu ada yang katanya kalau sudah tertidur itu terbangun terjaga ya. Suka terjaga. Nah udah gitu kalau mau tidur lagi jadi susah katanya, sulit. Jadi insomnia katanya. Sulit untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, untuk tertidur itu sangat terganggu sekali Kang Yosef. Jadi ketika dimerem-meremin juga itu sulit untuk tertidur. Kita rebahan di jam 7 malam nih ya, itu tertidur itu bisa beberapa jam kemudian, bisa jam 11, bisa jam 12 baru bisa tertidur. Dan sialnya ketika tertidur itu pasti suka terjaga. Dan ketika sudah terjaga, sulit sekali untuk tertidur kembali. Nah itu biasanya pemicunya karena pikiran kitanya itu selalu traveling, jalan-jalan kemana-mana. Nah itu, patut kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bahkan untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam juga, kalau seandainya pemikirannya itu selalu traveling kemana-mana, entah itu memikirkan pekerjaan, entah itu memikirkan tentang penyakit, entah itu memikirkan tentang rencana-rencana, itu betul. Untuk tertidur itu akan sulit. Sebetulnya itu bukan penderita asam lambung diabetes psikosomatis saja. Untuk orang normal juga seperti itu. Saya juga sering itu teman-teman mengalami ya, kalau misalkan apalagi sudah tertidur bangun lagi, sebelum tidur aja pikiran kita berwisata. Wah, sulit untuk tertidur. Tidur. Nah, apalagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, biasanya itu berpikirnya itu besok sembuh nggak ya, besok sensasi hadir nggak ya. Dan kemudian ketika tertidur, kemudian terjaga lagi, sulit tertidur lagi karena pikirannya sudah terlatih ke situ terus setiap hari, selalu traveling setiap hari. Nah makanya biar cepat tertidur itu sebetulnya simple Kang Yosef ya. Belajar masa bodoh aja, jangan terlalu traveling pikirannya. Lebih baik ketika tertidur itu alihkan dengan yang bermanfaat kayak macam wiridan, baca basmalah, tanpa disadari tahu-tahunya kita itu sudah tertidur. Dan kegiatan itu harus dilakukan setiap hari. Kenapa harus dilakukan setiap hari? Karena yang namanya untuk tidur orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu butuh pembiasaan. Kembali lagi ke pembiasaan gitu, hanya butuh pembiasaan.
Kalau Gitu. misalkan teman-teman berpikir besok sembuh enggak ya, kapan kita sembuh ya, pasti tidak akan tahu. Soalnya apa? Yang tahu itu cuma Allah. Masalah sembuh, kapan kita sembuh itu bukan urusan kita. Jodoh, rezeki, sehat itu rahasia Allah, teman-teman. Kita itu hanya wajib berusaha saja, berupaya saja gitu. Makanya bagi teman-teman yang sekarang selalu berharap-harap tentang kapan nih saya sembuh, lebih baik kalian itu fokus saja di 3P-nya. Kemudian jalan-jalan saja, makan yang sering atau banyak makan, banyak minum. Masa bodoh selain daripada itu, jalan-jalan saja gitu teman-teman. Ketika kalian konsisten, semangat melakukan metodenya, saya berani berjanji Kang Yosep ini bakalan cepat membaik gitu. Karena Insya kenapa Allah saya berani mudah-mudahan. berjanji? Karena untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali gitu. Kita tuh hanya harus harus bisa mengolah kehidupan kita gitu. Pola hidup kita itu harus dirubah, dari mulai pola makan, pola hidup, pola pikir itu harus diolah. Jadi ketika kita mengolah ke sana menjadi lebih baik, insya Allah kehidupan kita itu juga menjadi lebih baik. Mulai dari penyakit sampai kesehatannya itu akan menjadi lebih baik gitu. Sakitnya kita akan mulai hilang, sembuhnya akan semakin datang. Nah itu untuk Dan orang-orang. Kalau kita memikirkan kapan kita sembuh atau apa yang lainnya, kita juga kan tidak tahu. Jadi percuma saja teman-teman kalian pikirkan juga, itu bukan kuasa kita. Jadi lebih baik bebaskan Malah aja. tambah stres. Malah tambah stres. Kalau ditunggu itu biasakan hal-hal yang ditunggu itu suka merasa lama ya, Suka merasa lama. jenuh kita. Tapi itu kalau misalnya kita beraktivitas, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, jalan-jalan, waktu itu nggak terasa teman-teman ya. melepaskan bebannya supaya kita itu lebih bersemangat. Jadi masalahnya kan apa yang bukan harus kita pikirkan jangan dipikirkan, karena itu memang bukan kemampuan kita. Kapan kita sembuh kita tidak akan tahu. Dan kegiatan-kegiatan yang positif lebih baik yang kalian kerjakan supaya ya mendorong mental dan fisik kita itu menjadi kuat. lebih baik. Nah, kalau udah mental dan fisiknya lebih baik kan otomatis sembuhnya juga akan cepat ya. Ya, sembuh total. Kadang-kadang waktunya itu tidak terlalu lama, pemikiran kita masih sekian. Kalau kitanya memang fisik dan staminanya bagus, secara mentalnya malah sebentar ya sakitnya itu. Malah sebentar. Gitu. Dan kemarin juga ada yang di komentar itu ada yang bilang, saya mau berangkat camping Pak, apa boleh apa enggak, katanya gitu. Wow, berarti keinginannya sudah mulai timbul ya. Itu memang Semangatnya ada itu gitu. memang mau hiburan Kang Abdul sebetulnya maksudnya itu ya. Sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, melakukan hal apapun itu bebas sebetulnya Kang Yosep. Dengan catatan, kalau seandainya ada sensasi, dia itu tidak berpikir yang aneh-aneh. Ada sensasi sedikit, wah ini udah nggak nyaman lagi, mendekati kematian, itu yang harus dihindari. Dianggap wajar saja ketika camping nih, ada sensasi hadir, berpikir positif saja. Oh ini mungkin karena suhu dingin, oh ini mungkin karena angin, oh ini mungkin kecapean, seperti itu. Dan kalau seandainya kalian bisa menerima hal ke sana, boleh-boleh aja, karena memang pada dasarnya kalian itu sehat sebetulnya gitu teman-teman ya. Yang nggak sehat itu pemikiran kalian. Ada perubahan sedikit saja di tubuh kita itu, kalian malah berpikirnya kemana-mana. Iya, langsung Nah, itu ininya ya rasa takutnya berlebihan gitu. Jadi untuk melakukan hal apapun itu sebetulnya bisa dan bebas teman-teman ya, karena ya kita itu normal sebetulnya gitu. Yang nggak normal itu pemikirannya. Itu makanya bagi teman-teman yang sekarang mau melakukan apapun bebas sih sebetulnya, karena pada intinya kalian sehat. Yang nggak sehat itu pemikiran yang salah. Kalian capek malah berpikir yang lain-lain. Udah tahu itu kalian sudah melakukan kegiatan jadi capek, akhirnya ada perubahan tubuh menjadi capek, menjadi lelah, kalian malah berpikir wah ini sensasi hadir lagi. Padahal itu sensasi bukan hadir, itu karena kecapean. Nah itu ketika camping ada kembung, berpikir yang aneh-aneh, ini gara-gara camping nih penyakit datang lagi, wah jangan-jangan sekarang mati di tempat camping. Tidak gitu, padahal itu terpengaruh suhu dingin bisa, karena kecapean bisa gitu. Nah makanya ketika kalian bisa menerima sensasi itu yang hadir, boleh-boleh saja gitu teman-teman ya. Yang penting kegiatan itu menyenangkan teman-teman, biar menjadi refleks otaknya itu rileks gitu. Ketika menyenangkan, ketika melakukan hal-hal yang bahagia itu harus itu gitu. Nah itu Kang Yosep. Dan teman-teman perlu kalian ketahui juga ya, sebetulnya bukan penyakit asam lambung anxiety psikosomatis saja yang merasa kalau lagi kambuh itu
rasa dekat mau mati atau gimana, sebetulnya penyakit yang lain juga seperti itu. Pada intinya merasa takut mati semua orang itu. Yang sehat juga malah takut ya. Iya, kalau cuman mati. untuk orang-orang yang terkena gangguan anxiety disorder atau psikosomatis itu ketakutannya berlebih, Kang Berlebih, Yosep. ya. Dan untuk terkena anxiety disorder dan psikosomatis itu bukan hanya di asam lambung saja gitu. Nah, tergantung dari mentalnya yang rendah, itu gangguan apapun itu bisa menyebabkan kecemasan. Taruhlah contoh kecil nih, kalau misalnya penyakit panu bisa menyebabkan kematian, tidak? Iya. Tidak, tetapi kalau misalkan dia mendapatkan informasi yang menakutkan, ya pasti bisa menyebabkan kecemasan, apalagi ditambah kalau misalnya mentalnya itu turun. Mentalnya itu nggak benar-benar pemberani. Dengar aja informasi, kenapa lu? Panu lu, waduh, awas lu, panu ketika digaruk, berdarah, nanti infeksinya merembet sampai jantung, mati lu. Kan seperti itu ya. Nah makanya ketika orang-orang yang mentalnya mental tempe mendengar informasi seperti itu, pasti dia itu akan terkena anxiety disorder, kecemasan berlebih. Kemudian psikosomatisnya jalan juga, selalu berpikir tentang kematian, Alhasil nanti timbul ya, ruang lingkupnya itu menjadi terbatas, dan kemudian ketika pikirannya psikosomatisnya jalan ke sana, wah penyakit panu berbahaya, nanti hasilnya itu kalian itu kurang gairah, kurang mood, kurang semangat. Nah seperti itu. Nah makanya yang kena ya kan. Nah makanya untuk terkena anxiety disorder atau psikosomatis itu untuk penyakit-penyakit itu bisa saja kemana-mana juga bisa untuk anxiety disorder itu, dengan catatan kalau seandainya mental seseorangnya itu mental tempe gitu. Jadi tidak terkena untuk asam lambung saja, untuk penyakit yang lain juga bisa terkena anxiety disorder dan psikosomatis. Nah itu Kang Yosep, makanya teman-teman harus bisa memahami lah. Jadi kalian itu sekarang itu sedang terkena dua gangguan. Yang pertama asam lambung, kemudian kenapa menjadi anxiety psikosomatis, karena di situ ketika di awal-awal saat terkena gangguan itu ada rasa yang tidak nyaman gitu, seolah-olah seperti mau mati, dan itu bisa memicu trauma gitu, ketakutan, dan di situ mental semakin turun karena yang namanya kematian kan tidak diinginkan Kang Yosep. Sementara waktu itu merasakannya itu seperti mau mati. Nah itu yang salahnya dulu gitu. Nah itu Kang Yosep. Ada lagi? Teman-teman, demikian ya obrolan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian ambil, dan mudah-mudahan kalian juga termotivasi semangatnya buat cepat sembuh. Rokok ya can dibahas. Yang no aslam. Nah gimana itu efeknya Kang Bro? Masih tambahan nih di channel saya juga masih ada yang bertanya tentang rokok ya. Pak, katanya ngerokok boleh nggak, merokok boleh nggak, terus hubungannya untuk rokok itu untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu apa, katanya kan gitu. Nah untuk rokok itu perlu kalian ketahui teman-teman ya, rokok tidak menyebabkan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sama sekali tidak, tetapi bisa memicu asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah keterkaitannya seperti apa? Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tubuhnya kan sedang sensitif Kang Yosep ya. Jadi ketika merokok itu ada perubahan suasana, terbantu ya. Entah itu pusing, entah itu kelayangan, karena memang terpengaruh dari nikotinnya. Dan ketika ada perubahan seperti itu, karena memang anxiety disordernya semakin tinggi, akhirnya dia tidak bisa menerima kelayangannya, pusingnya gitu. Dan akhirnya ketika ada ketakutan di situ, nah baru asam lambungnya nggak normal lagi karena ada ketakutan, ada stres di situ, ada banyak pikiran di situ gitu. Jadi ketika merokok perubahannya ada suasana nggak nyaman, pusing karena memang terpengaruh dari nikotin, akhirnya pemikirannya kemana-mana, dan ketika pikirannya kemana-mana itu bisa memicu stres, dan akhirnya ketika stres pasti asam lambungnya nggak benar lagi. Nah itu keterkaitannya seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, Pak boleh merokok nggak? Kalau seandainya bisa menerima sensasinya, kemudian tidak membuat cemas, tidak membuat gelisah, tidak membuat was-was, ya boleh-boleh saja. Saya juga dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis berhenti lama, 1 tahun ya, Kang Yosep, karena waktu itu tidak memahami. Dan ketika sudah memahami, ternyata pusing itu karena memang ada nikotin, ada perubahan suasana, kok dibikin cemas, saya bilang gitu. Ya udah ngerokok aja gitu. Justru Kang Abdul Rahman itu kalau tidak merokok menjadi boloho ya. Jadi bodoh. Jadi bodoh. Nggak bisa ngomong kayak gini, jadi agak. Tapi di channel saya itu saya nggak pernah nampilin rokok Kang Yosep.
bikin video kayak macam begini itu nggak ngerokok, soalnya yang nontonnya itu masih ada di usia-usia pendidikan juga, dan kebetulan murid-murid saya juga suka nonton gitu. Sementara di sekolah itu saya selalu menyarankan jangan rokok, nah di video ngerokok. Itu Kang Yosep. Nah itu ada lagi Kang Yosep. Ya untuk untuk kali ini mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari obrolannya ya. Amin. Nah, jangan lupa subscribe, like dan komennya untuk membantu channel saya supaya terus bisa berkembang, karena gratis Kang Abdul ya. Nih bagi teman-teman yang nonton di video ini di channelnya Inspirasi Kopi, Kang Yosep yang punyanya, jangan lupa like, komen, dan yang paling utama itu subscribe, karena memang channelnya channel baru. Semoga saja menjadi penyemangat Kang Yosep biar ketemu terus sama saya ya. Karena memang banyak sekali pertanyaan di kolom komentar ya, yang bertanya tentang asam lambung. Akhirnya dia itu manggil saya lagi. Itu tadinya teman-teman mau merubah dulu topik, tapi di komentar masih banyak yang bertanya. Saya kan mengutamakan komentar ya, jadi buat membantu teman-teman sekalian kan, ini channel ini juga maksudnya. Jadi ya selama masih banyak yang berkomentar ya saya terus aja membahas yang mereka inginkan. Panggil lagi. Dan lebih celakanya dia nelpon tadi, Pak udah di lokasi belum? Saya sekarang udah di lokasi. Akhirnya pulang kerja tanpa ganti baju datang ke sini, tahu-taunya dianya telat datang. Nah itu teman-teman ya videonya ya. Udah durasinya udah lama nih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.